Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita ya. Durusul Balaghah masih membahas tentang tarikh nasy'ati ilmil balaghah. Baik, sebelumnya Ibu review ulang tentang ibarah al-insanu nisfuhu adabun wa nisful akhari lisanun. Ya, jadi setengah dari manusia adalah adab dan setengahnya lagi itu adalah lisan atau ucapan. Jadi adab, perbedaan adab dengan akhlak. Orang yang berakhlak itu sudah pasti dia beradab. Sedangkan orang yang beradab belum tentu dia mempunyai akhlak yang baik. Baik, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tarikh nasy'ati ilmil balaghah. Jadi sejarah perkembangan ilmu balaghah. Nah, di situ ada al-balaghah abrul usur. Nah, ada asr al-mutaqaddimun dan al-mutaakhirun ya. Nah, ini yang pertama asrul mutaqaddimin. Ya, jadi awal mula perkembangan balaghah itu tidak dapat dipisahkan dari kajian al-i'jaz al-Qur'ani atau kemu'jizatan Al-Qur'an yang dimulai dengan lahirnya kitab bernama Majazul Qur'an, yaitu karya Abu Ubaidah Mu'ammar ya bukan Ma'mar, Mu'ammar ibnu al-Musanna, yang beliau wafat tahun 209 Hijriah. Beliau ini, Abu Ubaidah, adalah orang yang pertama kali secara khusus mengkaji balaghah. Nah, kemudian diikuti oleh banyak ahli seperti itu ada Abu Utsman Umar ibnu Bahrul Jahid, yang biasa dikenal dengan Imam Al-Jahid, wafat tahun 255 Hijriah. Yang dalam karyanya Al-Bayan wat Tabyin, dan setelah itu masih banyak lagi. Nah, kitab Al-Bayan wat Tabyin itu objek kajiannya juga sama seperti kitab Majazul Quran karya Abu Ubaidah Mu'ammar, yaitu yang kajiannya itu menjadikan Al-Quran sebagai objeknya ya, sebagai objek kajiannya. Jadi belum fokus membahas tentang ilmu balaghah. Jadi objek kajiannya itu masih fokus ke Al-Quran. Sementara itu terdapat upaya pengembangan balaghah dari sisi lain, seperti yang dilakukan Ibnul Mu'taz ya, yang wafat tahun 296 Hijriah. Nah, beliau ini menghimpun berbagai gaya bahasa yang kemudian digolongkan ke dalam Al-Badi ya, dalam bukunya Al-Badi. Nah, kemudian dilanjut lagi tuh oleh Qudamah Ibnu Ja'far yang wafat pada tahun 337 Hijriah. Nah, yang merumuskan kaidah-kaidah tentang kritik sastra, yang dalam bahasa Arab itu kita kenal sebagai an-naqdu al-adabi. Nah, kemudian beliau merumuskan kaidah-kaidah kritik sastra tersebut dalam bukunya Naqdu Syi'ri, kritik syair Arab. Kemudian masih berlanjut di Asrul Mutaqaddimin, yaitu memasuki eranya Abu Hilal al-Askari. Nah, beliau wafat pada tahun 395 Hijriah. Nah, beliau mengarang kitab As-Sina'atain yang berisi tentang qawaid balaghah. Jadi sudah mulai ada perumusan qawaid balaghah di eranya Abu Hilal al-Askari. Ya, yang berisi tentang fasahah, ijaz, itnab, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di era Abdul Qahir al-Jurjani yang wafat pada tahun 471 Hijriah. Atau ada yang berpendapat juga wafat beliau itu tahun 474. Nah, di era Abdul Qahir al-Jurjani ini, pembahasan seputar al-i'jaz al-Qur'ani yang sudah Ibu sebutkan di depan tadi itu sudah mencapai puncaknya.
Nah, Abdul Qohir Al-Jurjani ini mempunyai 2 karya ya dalam kajian balaghah yang berjudul Dalailul I'jaz, sama satunya lagi Asrarul Balaghah. Dalam kitab pertamanya yaitu kitab Dalailul I'jaz, ini membahas apa yang kemudian dikelompokkan ke dalam bahasan ilmu ma'ani. Nah, pembahasan atau pengelompokan ilmu ma'ani itu ada al-ijaz, al-hadf wal qasar, at-tikrar, dzikrul khas ba'dal 'am, ada al-i'tirad, al-fasl bainal jumlatain yang atau biasa dikenal al-fasl wal waslu ya. Kemudian al-iltifat. Nah, kemudian pembahasan buku kedua itu seputar apa? Untuk pembahasan buku kedua beliau yaitu Asrarul Balaghah, itu pembahasannya seputar kelompok ilmu yang nanti dikelompokkan ke dalam pembahasan ilmu bayan. Ya, apa aja pembahasan ilmu bayan? Pembahasan ilmu bayan itu nanti seputar at-tashbih, al-isti'arah, al-majaz al-mursal, al-majaz al-aqli, sama al-kinayah. Nah, itulah mengapa Abdul Qohir ini terkenal sebagai peletak dasar 2 ilmu ini, yaitu ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Sementara tadi Ibnul Mu'taz ya, yang menghimpun gaya bahasa yang kemudian digolongkan ke dalam Al-Badi', itu beliau terkenal dengan peletak dasar Al-Badi'. Setelah itu, pemikiran-pemikiran Abdul Qohir ini yang dalam 2 karyanya tersebut dikembangkan lagi oleh Az-Zamakhsyari ya. Az-Zamakhsyari yang wafat pada tahun 538 Hijriah. Beliau itu adalah seorang Mu'tazili ya, orang Mu'tazilah. Beliau kemudian mengembangkan pemikiran Abdul Qohir ini dalam tafsirnya yang biasa dikenal dengan tafsir Al-Kasyaf. Nah, kemudian kita beranjak ke Asrul Mutaakhirin ya. Fase Al-Mutaakhirin ini dipelopori oleh Abu Ya'qub As-Sakaki yang wafat pada tahun 626 Hijriah. Beliau membuat karya yang berjudul Miftahul Ulum. Nah, melalui kitab Miftahul Ulum ini, As-Sakaki mendapat sambutan yang luar biasa. Nah, tidak sedikit dari ulama-ulama ahlul lughah yang membuat ringkasan atau syarah dari kitab tersebut, dari kitab Miftahul Ulum. Nah, di antaranya itu ada Badruddin Ibnu Malik ya. Ibnu Malik ini meringkas kitab Miftahul Ulum yang kemudian ringkasan kitabnya itu diberi nama Al-Misbah fi Ikhtisaril Miftah. Nah, namun ternyata ringkasan yang dibuat oleh Ibnu Malik ini terlalu ringkas, yang kemudian dibuat lebih detail lagi oleh Al-Khatib Al-Qizwaini, yang kemudian karya beliau itu diberi judul Talkhisul Miftah. Nah, kemudian ada Abdul Mut'al As-Sa'idi. Ini kemudian beliau juga membuat ringkasan dan syarah dari kitab Miftahul Ulum yang berjudul Bughyatul 'Idha li Talkhisil Miftah. Nah, namun banyak tuh para ahli balaghah kontemporer menurutnya itu buku-buku balaghah As-Sakaki ini, Miftahul Ulum ini, secara qawaid, definisi dan klasifikasi itu justru malah membuat balaghah itu menjadi kering ya. Jadi nggak ada unsur seni dan keindahannya gitu. Sehingga penghayatan balaghah yang seharusnya menjadi tujuan utama pembelajaran itu malah nggak tersentuh gitu, karena perhatian hanya terfokus kepada hafalan tanpa disertai amsilah dan tamrinat atau contoh-contoh yang memadai. Keadaan tersebut mendorong timbulnya pembaharuan dalam pembelajaran balaghah, terutama pada paruh pertama abad 20 Masehi di Mesir. Nah, salah satu yang sering kita dengar itu ada Al-Balaghah Al-Wadihah. Itu kitab ini tuh yang sering dipakai oleh pesantren-pesantren
sekolah-sekolah. Terus ada juga kitab Uqudul Juman, Al-Jauhar Al-Maknun, terus Jawahirul Balaghah, dan lain sebagainya. Nah, sekian pembahasan seputar nasy'ah atau tarikh nasy'ati ilmil balaghah. Astaghfi minkum wa syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.